Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Freedom. Saya sekarang berada di Jogja dan kebetulan sedang jalan-jalan santai nih hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di akhir tahun. Jalan-jalan di kampus yang bersejarah dan banyak melahirkan tokoh-tokoh. Nah, kebetulan pagi ini saya ketemu dengan tokoh juga nih, tokoh mahasiswa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar UGM, Gilbran Muhammad Nur. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa nih kegiatan akhir pekan gini? Akhir pekan ini ya kita bersantai lah Pak ya, karena ini udah akhir tahun juga, waktunya liburan Iya, gitu iya. ya. Meskipun ya kita tetap harus produktif. Iya, iya. Kalau liburan gini, daya kritis mahasiswa atau itu gimana nih melihat keadaan ini kan tahun politik nih? Apa ikut libur juga nggak? Gimana? Enggak Pak, karena diskusi tetap jalan. Bahkan Iya. kemarin saya baru ngisi dari Universitas Wijaya Kusuma memantik diskusi soal pemilu juga. Iya, iya. Peran pemuda terhadap pemilu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk pemilu ini gitu. Karena kan pemuda atau anak muda ya, terutama mungkin mahasiswa juga, di pemilu 2024 itu kan menjadi kaum yang mayoritas ya. Jumlah pemilihnya paling besar, lebih dari 50% Ya. itu anak muda. Nah, kita punya tantangan untuk memanfaatkan itu. Kita sebagai anak muda bisa mengoptimalkan itulah. Ya, ini kalau melihat biasanya mahasiswa itu berpikir di tataran ini ya, di tataran pemikiran. Tapi misalnya kita menginginkan sesuatu yang ideal, tapi seringkali kenyataannya jauh antara idealisme dengan kenyataan aktual. Nah, kita misalnya ingin pemilu yang jujur, adil, tidak ada kecurangan, tapi ternyata di tahun-tahun politik ini kita lihat kan banyak, walaupun pilpres belum dimulai, tapi kecurangan demi kecurangan kita lihat kan banyak yang viral. Ada salah satu tim membagi-bagikan uang. Ini kalau mahasiswa melihatnya gimana tuh, melihat kenyataan politik seperti itu? Kita melihat bahwa pemilu 2024 ini nampaknya sangat jauh dari kata intelektual, Pak. Misal para kontestan politik ini terlalu fokus pada gimmick, kemudian terlalu fokus pada perolehan suara secara elektoral saja gitu. Jadi substansinya kadang lupa dibawa. Misal dalam konteks kampanye. Kemarin saya membaca berita PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pak Ivan menyampaikan bahwa ada 6.000 rekening, 6.000 rekening caleg yang tiba-tiba rekeningnya mendapatkan dana dalam jumlah besar. 6.000 rekening caleg. Padahal KPU dan Bawaslu itu menyediakan rekening khusus dana kampanye atau RKDK untuk para parpol. Jadi segala dana kampanye itu masuknya RKDK. Nah, tapi anehnya ini, PPATK kenapa ada 6.000 rekening caleg yang jumlahnya angkanya sangat fantastis. Bahkan kemarin saya dapat laporan juga, ada satu rekening dia mencairkan dana sebesar 124 miliar dan uang itu dipecahkan ke, atau 124 miliar itu dipecahkan ke uang 50 ribuan dan uang 20 ribuan. Untuk apa gitu dana sebesar itu dipecahkan ke uang 20 ribu dan 50 ribuan kalau tidak untuk money politik, Pak. Dan itu yang menjadi keresahan kita sebagai anak muda. Nampaknya 2024 ini nantinya akan menjadi pemilu yang jauh dari kata intelektual. Apa agenda setting mahasiswa menyambut pilpres yang kemungkinan banyak terjadi kecurangan-kecurangan ini? Pertama, kita perlu memastikan bahwa tidak hanya partisipasi pemilu yang meningkat. Itu yang selalu digaungkan oleh KPU bahwa ya 2024 peningkatan jumlah partisipasi. Tidak, kita tidak hanya harus berfokus pada jumlah atau kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Ingat, 2024 itu tidak hanya sebatas pesta demokrasi, tetapi itu sebagai sarana titik balik bangsa. Jangan sampai partisipasinya meningkat, tapi kualitas suaranya sangat rendah. Artinya apa kualitas suara? Kualitas suara yang rendah itu diartikan atau diindikasikan dengan masyarakat atau konstituen itu memilih atau menyoblos para kontestan politik ini hanya karena selepetan sarung, larian jogging atau jogitan gemoy. Sangat tidak substantif gitu. Dan itu yang menjadi keresahan kita, dan mungkin
sekali lagi anak muda yang jumlahnya banyak itu harus mampu menjadi agen intelektual demokrasi. Demokrasi yang berintelektual. Gitu, Pak. Anda tadi menyebut tentang keresahan adanya suplai dana ke rekening-rekening caleg seperti yang diungkap oleh PPATK. Nah, kira-kira bagaimana upaya dari para mahasiswa untuk menyingkapi kenyataan ini? Aksi konkretnya lah kira-kira? Kita perlu mendesak Bawaslu dan KPU untuk tegas karena ini adalah wewenang mereka. Karena setelah dikonfirmasi ternyata Bawaslu dan KPU justru terkesan lepas tangan. Mereka menyampaikan bahwa ya yang kita cross check ya dana dari RKDK, dana dari rekening caleg ya tidak kita proses. Nah, itu yang menjadi celah peraturan hukumnya. Yang seharusnya KPU dan Bawaslu punya political will yang kuat untuk membuat kebijakan yang lebih ketat gitu. Karena kalau hanya sebatas dari mahasiswa, kita nggak stakeholder, kita tidak punya kewenangan untuk membuat peraturan teknis kampanye, teknis pemilu dan itu ya wewenang KPU dan Bawaslu. Dan justru kita melihat sebagai anak muda merasa KPU dan Bawaslu tidak punya ketegasan, tidak punya political willing untuk merubah itu, Pak. Itu yang jadi keresahan kami.